Sepasang suami istri asal kota Prabu Mulih ditangkap Subdit 5 Cyber Ditreskrim Polda Sumsel. Keduanya terbukti menggelar praktik perjudian online dengan modus adu ikan cupang yang disiarkan langsung melalui media sosial. Seorang siswa SMK Negeri Menggala Tulang Bawang Lampung yang sempat dilaporkan hilang sejak sepekan terakhir ditemukan meninggal dunia di area perkebunan kelapa sawit dengan kondisi mengenaskan. Polisi menduga korban menjadi korban pembunuhan. Warga Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak banjir bandang masih bertahan di sejumlah lokasi pengungsian. Di tengah keterbatasan, mereka menaruh harapan agar hunian sementara segera dibangun agar kehidupan bisa kembali berjalan lebih layak. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari warga Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak banjir bandang masih bertahan di sejumlah lokasi pengungsian. Di tengah keterbatasan, mereka menaruh harapan agar hunian sementara segera dibangun agar kehidupan bisa kembali berjalan lebih layak. Gedung Islamic Center Aceh Tamiang hingga kini masih menjadi tempat berteduh bagi warga yang terdampak banjir bandang. Bangunan berukuran besar ini dipilih karena mampu menampung banyak warga dalam satu lokasi. Namun kekhawatiran mulai dirasakan warga, seiring kemungkinan gedung tersebut kembali difungsikan seperti semula sebagai sekretariat Baitul Mal dan Dinas Syariat Islam. Warga berharap pemerintah segera menyiapkan hunian sementara agar mereka tetap memiliki tempat tinggal layak ketika posko pengungsian tidak lagi digunakan. Kekhawatiran kami, Bang, di sini kami kan nggak tahu karena rumah pun udah nggak ada. Jadi kalau seandainya kami disuruh pindah, mana kami mau pindah? Itu. Berarti sekarang apa sih Bu? Ada kekhawatiran itu kekhawatiran itu apa sih yang dibutuhkan sekarang? Tempat seperti ya nggak mesti harus rumah yang kayak mana, yang penting ada barak seperti barak pengungsian aja pun jadi ada air bersihnya, bisa MCK kami lah kayak gitu, minimal barak lah bagi yang nggak ada punya rumah lain gitu. Ataupun tenda atau seperti apa? Iya, terserah lah, yang penting kami ada tempat tinggal yang baru setelah kami diusir, bukan usir bahasanya apa ya, dipakai. Karena udah ada himbauan juga kan per Senin ini, hari ini. Ada surat edaran dari Bupati. Sebagian besar pengungsi di lokasi ini tercatat telah bertahan selama 2 hingga 3 minggu sambil menunggu kepastian tempat tinggal yang lebih permanen. Nur Muhammad, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Sementara itu, sepasang suami istri asal kota Prabu Mulih ditangkap Subdit 5 Cyber Ditreskrim Polda Sumsel. Keduanya terbukti menggelar praktik perjudian online dengan modus adu ikan cupang yang disiarkan langsung melalui media sosial. Pasangan suami istri F 39 tahun dan W 32 tahun ditangkap Subdit 5 Cyber Ditreskrim Polda Sumsel di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang. Keduanya diduga terlibat praktik perjudian online dengan modus adu ikan cupang. Pengungkapan kasus bermula dari patroli cyber yang mendapati siaran langsung pertarungan ikan cupang di media sosial. Penelusuran lebih lanjut mengarah pada pelaku yang diketahui berdomisili di Prabu Mulih. Dalam praktiknya, pelaku membuka taruhan untuk 2 ikan cupang yang diadu. Penonton memasang taruhan melalui gift medsos dengan nilai setara Rp50.000 hingga Rp100.000. Dari setiap taruhan, pelaku mengambil keuntungan sekitar 10%. Dalam sekali siaran langsung, total taruhan bisa mencapai Rp7 juta. Aktivitas ini disebut telah berlangsung selama 3 bulan.
F berperan sebagai pengadu ikan cupang, sementara W bertindak sebagai admin yang mencatat peserta dan nilai taruhan. Bahasanya 50C itu 50.000 ya. Kemudian kalau dia sampai 100C itu 100.000. Jadi totalnya semua dalam dia melakukan live judi online melalui ikan cupang ini, adu ikan cupang, dia kurang lebih mendapat keuntungan selama 3 bulan itu 60 juta. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa akuarium, toples, ikan cupang, akun medsos, serta catatan taruhan. Saat ini kedua pelaku ditahan di Polda Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan saudara, unit Reskrim Polsek Kalidoni menangkap seorang spesialis pencurian kendaraan bermotor usai beraksi di Jalan Tanjung Sari 2, Bukit Sangkal, Kalidoni. Tersangka diketahui merupakan residivis kasus pelecehan. MDK, tersangka pencurian motor di kawasan Kalidoni dibekuk polisi. Ia beraksi bersama rekannya Rama yang kini masih buron. Penangkapan berawal dari laporan korban yang kehilangan motor di teras rumahnya. Unit Reskrim Polsek Kalidoni bergerak melakukan penyelidikan hingga menangkap 1 dari 2 pelaku. Dari hasil pemeriksaan, keduanya merencanakan aksi dengan berkeliling mencari sasaran. Kelengahan korban, kendaraan terparkir tanpa kunci stang dan kunci masih terpasang di dashboard memudahkan pelaku membawa kabur motor. Melihat ada motor di teras rumah korban. Nah, pada saat itu rumah korban terbakar. Jadi oleh tersangka Adika agar dibuka secara perlahan dan agar mereka masuk. Untuk tersangka Rama DPO menunggu di luar, tersangka yang eksekusi. Untuk keterangan tersangka, versi tersangka, motor tersebut tidak dikunci stang. Lalu oleh tersangka didorong ke depan. Pelaku diketahui residivis kasus pelecehan dan juga terlibat pencurian kendaraan motor di sedikitnya 10 lokasi berbeda. Karena perbuatannya, tersangka kembali harus mendekam di tahanan Polsek Kalidoni. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, video penganiayaan seorang pria pada kekasihnya yang sempat viral di media sosial akhirnya berujung pada penangkapan. Pelaku Elvis Arianto ditangkap unit Reskrim Polsek Ilir Timur 1 Palembang setelah aksinya mendapat perhatian luas publik. Rekaman CCTV memperlihatkan penganiayaan yang terjadi di depan salah satu salon di Jalan Dwi Kora 20 Ilir Timur 1 Palembang, Senin sore lalu. Dalam rekaman itu, pelaku mendatangi seorang perempuan yang belakangan diketahui kekasihnya VS hingga terjadi keributan. Emosi yang memuncak membuat pelaku menarik rambut korban hingga terjatuh, lalu merampas uang dari dalam tasnya. Warga yang melihat kejadian keluar dari salon dan berusaha menghentikan aksi pelaku. Ponsel korban yang sempat dirampas berhasil diamankan kembali. Berdasarkan laporan korban, polisi menangkap pelaku dalam perjalanan pulang usai bekerja. Korban mengalami luka di sebagian tubuhnya, serta kehilangan uang tunai sebesar Rp300.000. Pada polisi, pelaku mengaku mendatangi korban untuk meminta uang, karena gaji dan hasil usaha bersama berada dalam pegangan korban. Motif penganiayaan itu karena pertama ekonomi ya, karena ingin makan tadi sesuai keterangan dari pelaku, juga hilap ya. Hubungan antara pelaku dan korban apa, Bu? Pelaku dan korban ini ada hubungan spesial yaitu pacaran yang sudah berjalan kurang lebih hampir 1 tahun. Pasalnya berapa, Bu, yang dijalani? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 365 pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal hukuman 9 tahun penjara. Diamankan oleh unit Reskrim Polsek Ilir 1 ketika selesai dari bekerja di rumah sakit swasta di Palembang. Penolakan yang diterimanya memicu tindakan kasar dan perebutan tas hingga uang itu berpindah tangan. Dari uang yang diambil, Rp100.000 masih tersisa. Pelaku juga menyesal dan menyebut telah merencanakan pernikahan usai Lebaran mendatang. Aku minta maaf, udah kasar, narik kan. Dari hati yang dalam itu memang terbawa emosi. Sekali lagi aku minta maaf dengan keluarganya juga, aku mau bapaknya aku minta maaf. Sudah ada rencana untuk menikah?
Ya kemarin dia rencana kemarin aku dengan dia nak nikah habis lebaran. Sekarang Untuk sekarang masih dijalanin dulu kan karena ada masalah ini. Masih tetap nikah tak dengan dia? Untuk nikah dengan dia tergantung dia yang dia nikah ya sudah kita nikah. kamu masih cinta kamu? Iya. Kini ia menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan ditahan di Polsek Ilir Timur 1 Palembang. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara informasi lain, saudara, lonjakan kasus demam berdarah kembali membayangi Sumatera Selatan. Sepanjang 2025, Dinas Kesehatan mencatat 3.655 kasus dengan Palembang menjadi wilayah tertinggi. Saat musim hujan, kewaspadaan kembali ditingkatkan agar penyebarannya tidak meluas. Memasuki musim hujan, kewaspadaan penyebaran demam berdarah kembali meningkat. Tingginya curah hujan memicu berkembangnya populasi nyamuk Aedes aegypti, terutama di kawasan pemukiman padat yang rentan menjadi titik penularan. Di Sumatera Selatan, Dinas Kesehatan mencatat 3.655 kasus DBD sepanjang 2025. Palembang menempati posisi tertinggi dengan 815 kasus, disusul Muara Enim 416 kasus, Oku Timur 390 kasus, Oki 336 kasus, dan Lubuk Linggau 321 kasus. Angka kematian juga masih terjadi, dengan Banyuasin sebagai wilayah tertinggi, diikuti Lubuk Linggau, Palembang, Muara Enim, dan Lahat. Meski begitu, jumlah kasus tahun ini menurun dibanding 2024 yang mencapai 6.263 kasus. Tren ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan sejalan dengan berbagai program pengendalian yang dijalankan pemerintah daerah. Banyak masyarakat kita sudah vaksin DBD, kemudian dari Dinas Kesehatan Provinsi sendiri kerjasama dengan Dinas Kabupaten Kota sudah masif melakukan sosialisasi penyuluhan tentang penyakit DBD. Menghindari gigitan nyamuk, tetap lakukan 3M+ untuk DBD. Jangan lupa juga tetap jaga kebersihan lingkungan rumah dan sekitarnya. Peran aktif warga tetap menjadi kunci utama. Melalui langkah sederhana seperti pemberantasan sarang nyamuk, upaya memutus rantai penularan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan di tengah kondisi cuaca yang terus berubah. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan, saudara. Informasi dari Lampung, seorang siswa SMK Negeri Menggala Tulang Bawang Lampung yang sempat dilaporkan hilang sejak sepekan terakhir ditemukan meninggal dunia di area perkebunan kelapa sawit dengan kondisi mengenaskan. Polisi menduga korban menjadi korban pembunuhan. Sesosok jasad tidak utuh ditemukan di area perkebunan kelapa sawit tak jauh dari permukiman warga Kampung Kibang Pacing, Manggala Timur, Tulang Bawang, Lampung. Hasil penyelidikan sementara mengungkap identitas korban sebagai Riot, pelajar berusia 15 tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang selama sepekan. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk menjalani autopsi untuk memastikan penyebab kematian. Ada warga yang melaporkan ada penemuan mayat di tengah kebun sawit di daerah Tulang Bawang, tepatnya di Kampung Pacing. Kemudian kami dari Satreskrim Polres Tulang Bawang beserta Inavis melakukan olah TKP. Di tempat kejadian memang benar ada ditemukan mayat berjenis kelamin laki-laki dengan ciri-ciri sudah mengalami pembusukan yang kami perkirakan kurang lebih sudah 9 hari. Kemudian korban menggunakan pakaian seragam sekolah. Penemuan jasad bermula dari aroma tak sedap yang tercium di sekitar perkebunan. Warga yang curiga kemudian melaporkan hal tersebut ke polisi. Pertemuannya itu ya cuma bau bangkai aja. Barang ditengok ya ada jenis tangan itu kan, langsung manggil kawan, suruh sini kan. Kawan satunya mau nutup portal.
Putar-putar ya ditengok sini, nelpon kawan yang orang Pacing itu ikut, yang Pacing gambarin. Langsung yang satunya nelpon Pak Lurah. Kalau Celentang ini cuman udah tutup sama pelepah. kondisinya udah busuk, Udah busuk. Saat ini Satreskrim Polsek Tulang Bawang masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap dugaan tindak pembunuhan yang dialami korban. Roma Afia Idham, Kompas TV, Tulang Bawang, Lampung. Beralih ke Bengkulu, saudara, sebuah toko grosir di kota Bengkulu dibobol pencuri. Pelaku menggasak 2 karung rokok. Aksi tersebut terekam kamera pengawas. Rekaman kamera CCTV merekam aksi pencurian di sebuah toko grosir di Kelurahan Pematang, Gubernur Bengkulu. Dalam rekaman tersebut, pelaku menutupi wajah untuk menghindari identifikasi kamera. Dengan cepat, pelaku menggotong karung berisi barang curian sekaligus membobol meja kasir. Tidak tanggung-tanggung, 2 karung rokok senilai sekitar 40 juta rupiah dibawa kabur, ditambah uang tunai 1 juta rupiah dari laci kasir. Aksi pencurian baru diketahui saat pemilik akan membuka toko. Peristiwa ini diduga terjadi pada malam hari ketika toko sudah tutup. Pelaku diperkirakan berjumlah 3 orang, masuk dengan cara membobol pintu belakang dan merusak pintu besi menggunakan linggis. Rokok seberapa itu? Sekitar 2 karung. 2 karung, senilai puluhan juta itu. Kalau rokok bisa. Lewat mana dia, Dok? Lewat belakang. Belakang. Berapa orang itu kira-kira? 3 rasanya. 3 ya. Sebelumnya pernah kejadian seperti itu? Seumur-umur baru kali. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Masih dari Bengkulu, saudara, seorang pedagang mengancam petugas Satpol PP Kota Bengkulu dengan senjata tajam saat penertiban pedagang kaki lima yang kembali berjualan di badan jalan Pasar Minggu. Merasa terancam, petugas melaporkan kejadian itu ke polisi. Kejadian bermula saat petugas Satpol PP Kota Bengkulu kembali menertibkan pedagang kaki lima yang masih berjualan di badan jalan Pasar Minggu. Saat penertiban berlangsung, sejumlah pedagang menolak dipindahkan dan memberikan perlawanan. Situasi memanas ketika seorang pedagang mengacungkan senjata tajam sambil marah pada petugas. Merasa keselamatannya terancam, personel Satpol PP kemudian mendatangi Polresta Bengkulu untuk melaporkan dugaan pengancaman tersebut. Laporan dibuat karena petugas menilai penertiban telah dilakukan sesuai aturan dengan pendekatan humanis, namun justru berujung perlakuan tidak menyenangkan. Pedagang mengacung-acungkan senjata tajam. Jadi dari sini petugas kita tetap bertahan, melakukan respon yang humanis, berperilaku baik, tidak responsif. Namun kita hari ini merasa bahwa apa yang dilakukan pedagang tersebut sangat menghalang-halangi tugas Satpol PP. Penertiban tetap akan dilanjutkan hingga pedagang kaki lima tidak lagi berjualan di badan jalan dan berpindah ke area Pasar Minggu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Yang juga jadi sorotan, saudara, pelaku tabrak lari yang menewaskan seorang lansia akhirnya menyerahkan diri ke Polresta Pangkal Pinang pada Jumat pekan lalu. Kasus ini sempat viral 2 hari terakhir. Pelaku tabrak lari yang menyebabkan seorang lansia mengalami luka serius di depan Masjid Jami Pangkal Pinang akhirnya menyerahkan diri. Pelaku R mendatangi Polresta setelah aksinya terekam kamera pengawas masjid dan viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, mobil yang dikemudikannya terlihat menabrak korban saat menyeberang jalan. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan kecelakaan terjadi saat hujan, sehingga jarak pandang terbatas dan pelaku tidak melihat korban di depannya. Usai kejadian, pelaku sempat membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, lalu pulang dan bersembunyi dengan memperbaiki bagian mobil yang rusak untuk menghilangkan jejak. Atas desakan keluarga, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya dan menyerahkan diri. Pelaku saat ini memang sudah berada di Mako Polresta di Satlantas. Pelaku menyerahkan diri karena pelaku merasa ketakutan karena sudah viral di medsos, dan upaya kita memang sudah dari pihak kepolisian setelah kejadian memang telah teridentifikasi pelaku, walaupun memang belum mengetahui identitas tersangka, namun dari hasil CCTV sudah bisa kita dapatkan identitas tersangka.
Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polresta Pangkal Pinang. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sementara dari Jambi, saudara, tim kantor SAR Jambi menemukan anak korban banjir di kota Jambi dengan kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan tersangkut di semak-semak saluran drainase sekitar 5 km dari lokasi awal korban dilaporkan hilang. Tim kantor SAR Jambi menemukan anak korban banjir di kota Jambi dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan tersangkut di semak-semak saluran drainase 3 Sipin sekitar 5 km dari lokasi awal korban dilaporkan hilang. Setelah dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke rumah keluarga untuk dimakamkan. Kita tadi melakukan penyisiran di deretan drainase dan darat-daratan yang kemungkinan bisa terjadi juga korban nyangkut. Ya, korban sudah dievakuasi dan diserahkan ke keluarga korban. Sebelumnya anak berusia 5 tahun dilaporkan hilang pada Jumat pekan lalu. Korban diduga hanyut terseret arus banjir di saluran drainase perumahan Sigaslen saat bermain air hujan dan terpleset. Ratnasari, Kompas TV, Kota Jambi, Jambi. Demikian tadi saudara sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Pagi, saudara. Peringatan Hari Juang TNI Angkatan Darat berlangsung hikmat di Palembang, Sumatera Selatan. Momentum ini menjadi peneguhan semangat pengabdian dengan penekanan pada solidaritas, profesionalisme, dan kesiapan prajurit TNI AD dalam menghadapi tantangan tugas yang kian kompleks. Peringatan Hari Juang TNI Angkatan Darat digelar hikmat di lapangan Makodam 2 Sriwijaya Palembang, Senin 15 Desember 2025 pagi. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi nilai perjuangan, sekaligus meneguhkan semangat nasionalisme prajurit. Upacara dipimpin Pangdam 2 Sriwijaya dan diikuti prajurit TNI dari 3 Matra, unsur Polri, serta jajaran Forkopimda Sumatera Selatan. Kehadiran lintas institusi menegaskan solidaritas dan sinergi dalam menjaga kedaulatan negara. Inspirasi dari para pejuang maupun prajurit TNI Angkatan Darat yang telah gugur dalam rangka merebut maupun mempertahankan kemerdekaan negara kita. Nah, inspirasi ini dengan semangat juang yang tinggi yang ditunjukkan oleh para pejuang tersebut menjadi inspirasi bagi kami prajurit Kodam 2 Sriwijaya untuk selalu berjuang, ya, meningkatkan disiplin, profesionalisme, dan meningkatkan kemampuan kami. Ya, kalau dulu mereka berjuang merebut dan mempertahankan, kami mengisi pembangunan. Seperti itu kira-kira. Bagi kami, prajurit TNI adalah merupakan suatu momen penting dan juga sangat bersejarah dalam rangka untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan, dalam hal ini TNI Angkatan Darat yang bersama-sama sudah berjuang untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Seperti itu. Kalau Kowat, meskipun wanita, kami tetap militer, ya. Iya, jadi tidak ada istilah itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kita sama-sama di sini bertugas membangun nama baik TNI Angkatan Darat. Momentum Hari Juang TNI AD dimaknai dengan pengingat pengorbanan para pahlawan bangsa, khususnya dalam peristiwa heroik Perang Ambarawa yang menjadi tonggak sejarah perjuangan TNI bersama rakyat. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi mulai 4 Desember 2025 hingga akhir Maret 2026 sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrim pada puncak musim hujan. Nih, jembatan Maraduo, jembatan. Penetapan status siaga bencana hidrometeorologi di Sumatera Selatan mengacu pada indikator puncak musim hujan berdasarkan prediksi BMKG serta terpenuhnya ketentuan minimal 2 daerah menetapkan status siaga. Hingga kini 5 daerah telah lebih dulu menetapkan status siaga, yakni Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Kota Pagar Alam, dan Kota Prabu Muli. Sejumlah wilayah diantaranya terdampak banjir akibat tingginya intensitas hujan dalam 2 pekan terakhir yang juga menyebabkan terputusnya jembatan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan menilai penetapan status siaga menjadi langkah strategis untuk mempercepat koordinasi lintas sektor dalam penanganan potensi bencana. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pun meminta seluruh kabupaten dan kota meningkatkan kewaspadaan dengan mengaktifkan posko siaga, serta memastikan kesiapan peralatan darurat seperti perahu karet dan tim evakuasi. Dengan adanya penetapan ini dan juga prediksi BMKG, kita selalu berkoordinasi dengan kabupaten kota terkait kesiapsiagaan per kabupaten dan juga untuk mendorong apabila terjadi bencana banjir, kita juga sudah meletakkan ataupun menempatkan logistik kita di kabupaten kota yang rawan banjir. Ini juga sesuai dengan instruksi dari Bapak Gubernur yang mengatakan bahwa ketika terjadi bencana, provinsi harus hadir, harus cepat dalam hal baik itu evakuasi maupun bantuan termasuk logistik. Selain itu, BPBD memperkuat sistem peringatan dini berbasis informasi BMKG untuk disosialisasikan hingga tingkat desa dan kelurahan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga dari berbagai daerah di Sumatera Selatan berkumpul di kawasan Bundaran Air Mancur Tugu Parameswara, Jakabaring, melantunkan sholawat dan doa bersama sebagai ungkapan empati dan harapan bagi para korban bencana yang melanda Sumatera. Doa dan sholawat bersama bertajuk Palembang Darussalam bersolawat mengetuk pintu langit dipadati jemaah. Masa tampak khusyuk melantunkan sholawat dan doa, menyatu dalam suasana haru dan kepedulian. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan bantuan dan relawan telah diberangkatkan ke wilayah terdampak bencana. Doa bersama ini diharapkan menjadi penguat ikhtiar kemanusiaan agar para korban diberi keselamatan dan kekuatan. Yang kita kirimkan berupa bantuan itu sudah termanfaat dengan baik, dan juga para tenaga medis dan relawan kita yang di sana juga sudah membantu semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dengan suara merdu dan keikhlasan kita semua untuk bersalawat, doa-doa kita akan diijabah oleh Allah SWT. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan doa digelar sebagai wujud kepedulian, solidaritas, dan dukungan moral bagi masyarakat yang terdampak bencana di berbagai daerah. Dari Palembang mendoakan buat sahabat-sahabat kita, keluarga kita di Sumatera Barat, di Aceh, dan juga di Sumatera Utara. Sekali lagi doa terbaik, semoga tetap sabar dan tawakal. Kami dari Kota Palembang, Palembang Darussalam mengetuk langit malam ini luar biasa. Masanya membuka mendoakan, semoga tetap sabar dan tawakal. Selain mendoakan korban di sejumlah provinsi, jemaah juga memanjatkan harapan agar Sumatera Selatan dijauhkan dari musibah. Alhamdulillah, semoga Palembang Darussalam menjadi lebih berkah, dan semoga dengan acara ini semakin dilindungi dari bencana yang ada di Sumatera ini. Cukup prihatin, ya semoga semua masyarakat menjadi sadar bahwa menjaga alam itu penting. Sholawat Akbar ini diharapkan menjadi momentum memperkuat nilai kemanusiaan, kebersamaan, serta menumbuhkan semangat gotong royong dalam membantu pemulihan daerah-daerah terdampak bencana. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Pasangan suami istri F 39 tahun dan W 32 tahun ditangkap Subdit 5 Cyber di Treskrimsus Polda Sumsel di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang. Keduanya diduga terlibat praktik perjudian online dengan modus adu ikan cupang. Pengungkapan kasus bermula dari patroli cyber yang mendapati siaran langsung pertarungan ikan cupang di media sosial. Penelusuran lebih lanjut mengarah pada pelaku yang diketahui berdomisili di Prabu Muli.
Dalam praktiknya, pelaku membuka taruhan untuk 2 ikan cupang yang diadu. Penonton memasang taruhan melalui gift medsos dengan nilai setara Rp50.000 hingga Rp100.000. Dari setiap taruhan, pelaku mengambil keuntungan sekitar 10%. Dalam sekali siaran langsung, total taruhan bisa mencapai Rp7 juta. Aktivitas ini disebut telah berlangsung selama 3 bulan. F berperan sebagai pengadu ikan cupang, sementara W bertindak sebagai admin yang mencatat peserta dan nilai taruhan. Bahasanya 50C itu 50.000 ya, kemudian kalau dia sampai 100C itu 100.000. Jadi totalnya semua dalam dia melakukan live judi online melalui ikan cupang ini, adu ikan cupang, dia kurang lebih mendapat keuntungan selama 3 bulan itu 60 juta. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa akuarium, toples, ikan cupang, akun medsos, serta catatan taruhan. Saat ini kedua pelaku ditahan di Polda Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sesosok jasad tidak utuh ditemukan di area perkebunan kelapa sawit tak jauh dari permukiman warga Kampung Kibang Pacing, Manggala Timur, Tulang Bawang, Lampung. Hasil penyelidikan sementara mengungkap identitas korban sebagai Riot, pelajar berusia 15 tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang selama sepekan. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk menjalani autopsi untuk memastikan penyebab kematian. Ada warga yang melaporkan ada penemuan mayat di tengah kebun sawit di daerah Tulang Bawang, tepatnya di Kampung Pacing. Kemudian kami dari Satreskrim Polres Tulang Bawang beserta Inavis melakukan olah TKP. Di tempat kejadian memang benar ada ditemukan mayat berjenis kelamin laki-laki dengan ciri-ciri sudah mengalami pembusukan yang kami perkirakan kurang lebih sudah 9 hari. Kemudian korban menggunakan pakaian seragam sekolah. Penemuan jasad bermula dari aroma tak sedap yang tercium di sekitar perkebunan. Warga yang curiga kemudian melaporkan hal tersebut ke polisi. Pertemuannya tuh ya cuma bau bangkai aja. Barang ditengok ya ada jenis tangan itu kan, langsung manggil kawan, suruh sini kan. Kawan satunya mau nutup portal. Nutup portal ya ditengok sini, nelpon kawan yang orang Pacing itu ikut, yang Pacing ngabarin. Langsung yang satunya nelpon Pak Lurah. Kalau celentangannya cuma tutup sama pelepah. Kondisinya udah busuk, udah busuk. Saat ini Satreskrim Polsek Tulang Bawang masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap dugaan tindak pembunuhan yang dialami korban. Roma Afia Idham, Kompas TV, Tulang Bawang, Lampung. Gedung Islamic Center Aceh Tamiang hingga kini masih menjadi tempat berteduh bagi warga yang terdampak banjir bandang. Bangunan berukuran besar ini dipilih karena mampu menampung banyak warga dalam satu lokasi. Namun kekhawatiran mulai dirasakan warga, seiring kemungkinan gedung tersebut kembali difungsikan seperti semula sebagai Sekretariat Baitul Mal dan Dinas Syariat Islam. Warga berharap pemerintah segera menyiapkan hunian sementara agar mereka tetap memiliki tempat tinggal layak ketika posko pengungsian tidak lagi digunakan. Kekhawatiran kami, Bang, di sini kami kan nggak tahu karena rumah pun udah nggak ada. Jadi kalau seandainya kami disuruh pindah, mana kami mau pindah? Itu. Berarti sekarang apa sih, Bu? Ada kekhawatiran, itu kekhawatiran itu apa sih yang dibutuhkan sekarang? Tempat seperti ya nggak mesti harus rumah yang kayak mana, yang penting ada barak seperti barak pengungsian aja pun jadi ada air bersihnya, bisa MCK kami lah kayak gitu, minimal barak lah bagi yang nggak ada punya rumah lain gitu. Tenda atau seperti apa? Iya, terserah lah, yang penting kami ada tempat tinggal yang baru setelah kami diusir, bukan usir bahasanya apa ya, dipakai. Karena udah ada himbauan juga kan per Senin ini, hari ini. Ada surat edaran dari Bupati. Sebagian besar pengungsi di lokasi ini tercatat telah bertahan selama 2 hingga 3 minggu sambil menunggu kepastian tempat tinggal yang lebih permanen. Nur Muhammad, Yudi Kiswanto, Kompas TV,
Aceh Tamiang, Aceh. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Pagi, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.